Selamat siang guys. Kali ini edisi buat tempat leceng guys. Rencana mau nambah. Ini pakai ember guys. Pakai ember yang ukuran 50 cm ya. 50 cm. 50 cm ini. Panjang kran kurang lebih 20 ya total sama belokan ini. Ini saya pakai yang 3/4 in guys. Merek Rigid. Ini. Nah, ini lebih kualitasnya lebih bagus, tidak mudah bocor ya. Bukan iklan ya, ini mohon maaf nih, bukan iklan, tapi yang jelas saya kemarin pakai warna yang gini, yang putih ini agak bocor dikit guys gitu. Nah, ini dari luar ini saya kasih lem besi guys. Saya kasih lem besi, ini shock drat ya. Ini shock drat luar, jadi ketemu sama shock drat dalam di dalam ember sana. Jadi di double lem supaya kuat dan tidak bocor guys. Untuk sambungannya ini juga kita lem sini. Gampang lah ini cara buatnya. Nah, khusus untuk dasar dalam ini nanti kan di atas lubang yang ini kira-kira ini kasih jarak untuk rongga atau untuk sanggahan material guys. Nah, ini saya pakai rak-rakan besi ini. Nah, pakai rak-rakan besi yang kita buat sedemikian rupa dari plat kecil-kecil, kita las, kita kasih kaki guys. Nah, kita kasih kaki. Coba saya ukur dulu ya. Ukur dulu. Ini panjang kaki ini kurang lebih 6 cm guys. 6 cm semuanya. Jadi kakinya ada 5 nih, tengah 1. Nah, untuk lebar dan panjangnya dudukan material nanti disesuaikan sama lebar bawah yang di ember guys. Seandainya bawah ember kotak ini kira-kira 20, total 24, berarti kan ya dibikin aja 22 lah. 22 itu udah cukup. Jadi menyesuaikan bentuk embernya yang bawah ya. Artinya jadi di sini kan Nah, di sini ini kan ada celah gini ya. L kanan kiri itu. Karena di dalam sini itu tidak mulus kotak lurus gitu. Jadi harus disesuaikan. Kita ini ya. Kurang lebih begitu. Nah, ini untuk rencana untuk blowernya guys, untuk tekanan anginnya ini, untuk sirkulasi lecengnya, bukan sirkulasi, artinya untuk penekanan oksidasi ya, oksidasi leceng. Saya menggunakan udara, jadi pakai kompresor. Nah, ini kita bikin disesuaikan tingginya 50 cm juga. Jadi nantinya begini dia. Jadi angin nanti keluar 2 guys. Nah, ini ada contoh yang udah ada nepel anginnya ya. Nah ini nepel angin tengah. Nah, untuk ini nih terserah teman-teman ini mau dilem atau enggak juga bebas.
Ini yang jelas ini dikasih dop atau langsung L juga boleh. Sini L kanan kiri sini. Kalau kebetulan saya kemarin belanja ini tuh kan kebanyakan T ya, jadi saya manfaatkan daripada saya beli lagi, ini saya manfaatkan untuk jalur ke bawah gitu. Nah kurang lebih begini guys. Nah nanti gini posisinya. Jadi angin tuh nanti keluar dua bagian itu kanan kiri, atau bisa miring gini juga bisa. Nah, kanan kiri gini. Nah ini untuk sambungan di sisi sini, ini ya nggak dilem juga nggak masalah. Ini kenceng, cukup kenceng dia masuknya, ditekan aja. Nah gini. Nah yang ini lah, khusus yang untuk ujung bawah ini nanti ini harus dikasih cowakan guys. Jadi di gerinda dikit, dibikin rongga aja sininya. Nah, jangan polos begini, nanti dibikin rongga beberapa bagian lah gitu. Terserah modelnya gimana, pokoknya ada rongga kanan kiri ini di ujungnya ini ya. Kira-kira ya segede pensil lah, segede lubang pensil. Itu dibikin rongga di sini. Jadi udara larinya ke samping. Nah, untuk yang datarnya ini kan untuk menjaga-jaga untuk menjaga si material masuk ke sini guys. Jadi untuk dasar bawah lah ya. Sini. Bentar cari spidol dulu. Nah, ini saya kasih tanda guys. Ya kurang lebih di sinilah ya. Nah, kurang lebih ini gini. Nah ini dilubangin guys, dicowak. Nah nanti sampingnya lagi juga sama nih, dicowak lagi nih. Nah dikasih jarak dikit lah. Pakai gerinda bisa, pakai gerinda ya. Gitu. Lanjut, ini masuk ya, cara pemasangannya. Ini masuk, ini angin dari sini masuk. Nah ini gini terserah, miring lebih bagus. Kalau ember yang kotak nih saya rasa enaknya miring gini, jadi ada areal untuk sirkulasi kanan kiri sama tengah, samping kanan kiri juga gitu. Ini begitu ini udah masuk gini, material baru masuk guys. Jadi nanti diem dia, posisi diem gini, material masuk kanan kiri udah full. Kira-kira ya dari bibir ini, sebentar ambil meteran dulu. Nah, nanti kira-kira material ini disesuaikan ya. Jadi material maksimal 10 cm dari atas lah ya. Berarti ini material full sampai sini, berarti 10 cm dari atas bibir ini. Nah, nanti airnya ini 5 cm dari si material. Gitu. Jadi ada jeda 5 cm lagi, nggak masalah itu untuk sirkulasi tekanan udara, dia nggak akan keluar gitu. Jadi ini begini, material masuk. Ini cukup sampai 30 sampai 40 kilo guys. Ini ember segini. Nah, cukup sampai 40 kilo nih maksimal. Nah, kenapa saya suka pakai ember yang ukuran segini? Itu ya, kesatu kita nggak terlalu berat untuk nantinya kalau udah beres kita leceng, kan otomatis kita ambil tuh sisa-sisa materialnya, ya itu saya rasa cukup lah, nggak begitu berat untuk kita kerjakan sendiri guys, misalnya bongkar muatnya gitu. Jadi saya rasa cukup untuk ukuran ember-ember seginilah. Nah, ini rencana kan saya bikin 2 lagi nih. Kemarin yang sudah saya pakai 1, ini jadi mau nambah 2 lagi guys. Gitu. Nah, tapi kalau untuk
apa misalnya untuk dasarnya sini nggak pakai dasar lagi, di atasnya dudukan shock drat ini sih nggak masalah, cuman si shock drat dalam harus minimal ditutupin guys, dikasih tutup tapi dilubangin gitu, atau dikasih tutup karung lah, karung yang kira-kira masih bisa keluar air gitu. Jadi supaya material yang agak kasar dia tidak masuk ke sini guys. Gitu ya. Saya sarankan jangan pakai injuk guys, atau pakai jenis-jenis bahan karbon ya. Berarti kan injuk kan termasuk karbon itu. Nanti malah menyerap ke sana guys, kalau si logam udah cair, udah larut ke air, artinya dia ada nyerap dia. Jadi dia sih nyerap ke tatakan yang dipakai kita untuk nyaring material gitu loh. Makanya saya cenderung pakai besi ini, cuman harus dicat minimal dicat, atau di ini pakai apa, plain coat, pakai plain coat minimal gitu. Terus apa, setelah ini ditutupin baru material baru ini masuk, terus material masuk guys gitu. Itu udah aman lah ya. Oke guys, untuk edisi pembuatan bak leceng cukup sekian. Like, comment, subscribe guys. Selamat siang.